Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Eh, ada komentar ya ke video kita sebelumnya tentang eh, pandangan Islam terhadap makan bergizi gratis ya. Komentar itu di salah satu platform ya, karena video-video kita ini kita upload di berbagai platform ya. Disebutkan ya, kalau untuk mengusahakan agar rakyatnya itu bisa dapat pekerjaan, itu mah seluruh negara juga begitu prinsipnya, bukan cuman Islam. Nah, oke, ini adalah pertanyaan yang bagus ya, dan yang juga kita tunggu ya. Karena kita itu menjelaskan kemarin itu dia durasinya itu terbatas, sehingga kita tidak bisa menjelaskan sepenuhnya. Alhamdulillah dengan pertanyaan ini kita akan bisa mengupas lebih dalam lagi ya, tentang prinsip dalam Islam untuk mensejahterakan warga negaranya. Apakah dia itu warga negara Muslim maupun juga yang non-Muslim. Jadi ketika kita melihat untuk mengupayakan negara itu mengupayakan lowongan-lowongan pekerjaan bagi rakyatnya, itu memang iya, benar. Seluruh negara juga mengupayakan itu. Tapi kalau kita lihat di sini di dalam sistem kapitalis sekarang ini, ya negara itu hanya mengupayakan dengan memfasilitasi dan kemudian seluruh rakyat itu di situ dia diserahkan mereka untuk segala kemampuan mereka untuk mencari nafkah ya. Dengan apapun yang mereka bisa lakukan ya. Dan di situ negara tidak lagi memperhatikan secara individu. Nah, buktinya kalau kita lihat di dalam negeri kapitalisme ya, penerapan sistem kapitalis, ke tolok ukur kesejahteraan di dalam negeri itu diukur dengan pendapatan per kapita rata-rata. Umpamanya ada 10 orang, 10 orang itu dia 2 orang mereka itu mendapat pendapatan bulanan 1 miliar sebulan, berarti sudah 2 miliar gitu kan. Tapi kemudian yang 8 lagi itu mereka itu tidak sampai sejuta sebulan ya. Sehingga mereka kesulitan untuk menghidupi mereka. Tapi ketika ini dirata-ratakan, berarti 8 orang itu taruhlah sejuta, 8 juta ya, tambah 2 miliar, 2 miliar tambah 8 juta, 2 miliar 8 juta dibagi 10. Itulah bentuk rata-rata. Sehingga bagaimana? Berarti pendapatan mereka itu menjadi 200 juta per kapita per rata-rata. Dan negara akan menganggap, oke, ini aman. Ya. Buktinya kita lihat di sini ya, ketika ada kasus-kasus orang kelaparan, orang yang kemudian ditemukan dia meninggal karena tidak dapat makan, atau ada keluarga yang mereka memilih bunuh diri bersama-sama karena mereka sudah tidak bisa menghidupi diri mereka sendiri. Di sini kalau di dalam sistem kapitalisme tidak ada pihak yang disalahkan untuk itu. Jadi di sini mereka menganggap bahwa kondisi itu adalah kondisi dari sebab akibat saja. Sehingga dalam sistem kapitalisme mereka itu, manusia itu untuk mendapatkan harta itu benar-benar disebut itu sebagai kompetisi bersaing. Maka siapa yang punya kemampuan, maka dia akan mendapatkan harta. Siapa yang tidak mendapatkan harta, itu karena kelemahannya. Jadi bukan salah siapa-siapa. Ya, bukan salah siapa-siapa ketika mereka tidak mendapatkan harta. Itu dia sistemnya. Makanya kita lihat di negara superpower seperti Amerika sekalipun, kita melihat banyak di YouTube di video-video tentang kondisi mereka yang homeless ya, yang tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah dan segala macamnya, mereka tidur di lapangan-lapangan, tidur di emper-emper pertokoan gitu. Itu pemandangan yang lazim aja bagi mereka di sana ya. Nah, mereka anggap orang-orang itu adalah orang-orang yang
kalah dalam persaingan saja. Rasa simpati, rasa peduli kepada mereka itu sangat sedikit. Itulah dalam sistem kapitalisme ya. Nah, kita kembali ke sistem Islam. Dalam sistem Islam itu dia disebutkan itu dia distribusi harta itu harus dipastikan sampai kepada individu. Jika ada seseorang yang kemudian dia tidak bisa mendapatkan harta, maka itu yang disalahkan itu adalah penguasa. Maka untuk itu dalam sistem Islam muncullah dia sebuah sistem agar kemudian seluruh warga negara itu bisa dipastikan punya akses mendapatkan harta. Ya. Minimalnya mereka bisa memenuhi kebutuhan primer mereka. Ya. Sehingga tidak ada yang kelaparan, nah, tidak ada yang tidak punya tempat berlindung atau rumah, tidak ada yang tidak punya pakaian-pakaian untuk mereka pakai. Ya. Coba kita semua yang nonton sini, siapapun Anda, apapun kondisi Anda, coba nanti saya akan sampaikan dia bagaimana sistem Islam itu untuk bisa mendistribusikan harta ke Anda. Pasti nanti setelah saya jelaskan ini, siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun kondisi Anda akan merasakan, oh iya, saya dapat harta. Kalau begini sistemnya. Yang pertama itu dia bekerja ya, dan itu sudah kita jelaskan kemarin bagaimana ininya, upayanya. Itu dia tidak cuma dengan membuka proyek-proyek, membuka industri dan lain-lainnya, tapi juga dengan mendorong ya, dengan mendorong bergairahnya kembali pertanian, kemudian dia nelayan-nelayan dan lain-lainnya. Nah, tentu di sini akan ada di antara kita ya yang mengatakan, umpamanya dia mengatakan saya tetap tidak bisa bekerja. Nanti di sini dia akan masuk ke tahap berikutnya dari sistem untuk mendistribusikan harta itu. Bagi orang-orang yang sesudah tadi ini, sesudah dibuat pemerintah demikian itu, tetap tidak bekerja, mereka akan ditanya kenapa tidak bekerja. Kalau kondisi mereka itu, mereka secara jasmani sehat, mampu bekerja, tapi kemudian permasalahan mereka itu karena malas bekerja, itu akan dipaksa untuk bekerja. Akan dipaksa oleh pemerintah, tidak boleh ada kata tidak mau bekerja. Akan dipaksa untuk bekerja. Ya. Tapi kalau umpamanya dia kondisinya memang sehat, dia mau bekerja, tapi dia tidak bisa bekerja. Pertama mungkin dia tidak punya skill, ya, tidak punya skill apa-apa ya. Dia mau bekerja di mana, dia tidak diterima di sana karena tidak punya skill. Ya. Maka ini nanti negara akan membantu ya dengan memberikan pelatihan-pelatihan sehingga dia punya skill. Ya. Sehingga punya dia skill, sehingga dengan dia punya skill itu dia bisa bekerja di tempat orang yang membutuhkan skill-skill, atau dia bisa membuka usaha sendiri. Ya. Atau kemudian ada satu lagi umpamanya kasus, dia punya skill, kemampuan, tapi dia tidak punya modal untuk memulai usaha. Ya. Maka di sini nanti pemerintah atau negara itu akan membantu dengan memberikan dana. Ya. Atau umpamanya dia punya skill bertani, punya kemampuan dia bertani, tapi dia tidak punya lahan. Maka lahan itu akan disediakan oleh negara padanya. Jadi bagi orang yang jasmani dia sehat, dia mampu bekerja, pasti sudah dapat pekerjaan. Ya. Pertama dia tadi bekerja, kedua dia tadi kalau dia tidak punya skill akan diberikan pelatihan untuk dia punya skill, atau dia tidak punya skill, tidak punya dana dan modal, dia akan diberikan modal. Modal ini bukan modal pinjaman, ya, bukan modal pinjaman. Modal yang akan diberikan tanpa diminta untuk dikembalikan kepada negara. Ya. Kemudian tadi itu kalau dia tidak punya lahan akan diberikan lahan ya, oleh negara. Ya. Nah, kemudian ada lagi, tetap masih ada pihak yang belum dapat harta ya di sini ya. Karena di sini hanya mereka yang bisa bekerja. Ada orang itu ya, dia memang tidak bisa bekerja.
kemungkinan dia pertama dia uzur, ya, atau dia sakit yang ini, yang apa namanya, yang cukup parah dan permanen mungkin, ya, atau dia punya cacat badan, umpamanya dia tidak bisa melihat atau bagaimana, atau ada cacat-cacat lain, lumpuh dan segala macamnya, ya. Maka untuk ini nanti negara akan pertama menghubungi, mencarikan kerabat dekat yang dalam syariat Islam wajib untuk menafkahi mereka. Dan negara akan memaksa mereka itu untuk menafkahi. Kalau umpamanya dia tidak punya kerabat, atau dia punya kerabat, tapi kerabat-kerabatnya itu pun kondisinya kondisi yang bisa dibilang tidak mampu lagi untuk menambah beban, ya, untuk menafkahi orang lagi, maka itu akan menjadi tanggung jawab negara. Negara akan mensuplai seluruh kebutuhan-kebutuhan primernya. Ini bisa kita lihat dilaksanakan Rasulullah di mana itu di Masjid Nabawi di Madinah di awal itu, banyak orang-orang yang tidak punya apa tinggal di sana dan mereka disantuni dengan berbagai kendala-kendala yang mereka disantuni di sana. Jadi kalau sudah di sini kita melihat siapapun Anda pasti sudah memastikan akan mempunyai akses untuk mendapatkan harta. Maka kemudian sebagai konsekuensinya, jika masih terdapat orang-orang yang kemudian kelaparan, ya, maka itu akan menjadi tanggung jawab bagi penguasa setempat. Pokoknya dia di lurah, ya. Dia harus bisa memastikan seluruh warga kelurahannya itu tadi sudah tercover dengan 3 metode tadi. Tidak boleh ada orang yang tidak mendapatkan harta. Jika tetap ditemukan demikian, maka itu dianggap sebagai kelalaian dari tadi ini, aparat pemerintahannya itu, kelurahan atau lurahnya itu. Maka yang akan bertanggung jawab dia, ya. Dia akan dikenakan sanksi oleh negara, ya. Begitu kira-kira gambaran ringkas, ya, tentang bagaimana sistem Islam itu memastikan setiap individu, ya. Bukan kita hanya berbicara tentang rata-rata gitu kan. Kalau kita sekarang kan selalu rata-rata, ya. Dan tidak berhenti di situ saja, di dalam sistem Islam tetap itu dia pemerintah memberikan peluang-peluang bagi orang-orang untuk bisa mendapatkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan berikutnya, ya, di luar yang primer, apakah sekunder atau tersier dan lain-lainnya. Dengan dia mendapatkan income yang besar, ya, mendapatkan gaji yang tinggi, mendapatkan hasil dari upayanya, apakah petani mendapatkan hasil yang lumayan dari sana, ya, sehingga hasil-hasilnya itu tidak hanya cukup untuk kebutuhan primer saja. Makanya dalam Islam tidak ada dikenal dengan UMR, ya, upah minimum rata-rata. Kalau upah minimum rata-rata itu upah hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, ya. Maka kita bisa pastikan mereka yang mendapatkan UMR ini, mereka itu strata kehidupan ekonomi keluarganya tidak akan pernah meningkat. Bahkan mereka akan terlilit hutang ke sana, hutang kemari, hutang ke sana, yang kemudian itu akan menambah beban, ya. Sehingga kemudian mereka itu harus menambah pekerjaan. Si istri yang mestinya harus dalam pandangan Islam harus mengurusi rumah tangga, ikut juga bekerja, sehingga anak-anak terlelaikan, ya, sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Terjadilah mereka anak-anak yang tidak terdidik. Itu ya kira-kira jawaban untuk komentar tadi itu. Jadi bagi kita kaum muslim, ya, kajilah Islam untuk memahami Islam itu dengan sempurna, kemudian berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.